Punten Bu, saya deg-degan. Kalau nggak deg-degan berarti terbuka jantung. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormati. Alhamdulillah sesuai dengan agenda kita akan melaksanakan yang pertama tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas dari kami, yaitu saya sendiri Muhammad Syahullah, kemudian teman kami yang sangat ganteng sekali. Itu jadi GR. Tepuk tangan. Nah, kita di sini akan membahas salah satu tema yang yaitu yang telah kami pelajari, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif, seperti apa budaya positif itu? Kita langsung saja atau kita game dulu Mas Ari? Ya, sambut dong, sambut. Yaitu kita akan game konsentrasi. Soalnya walaupun duduk-duduk kita coba konsentrasi. Punten Bapak Ibu, mohon untuk berdiri semuanya. Kita game. Dan gamenya ini konsentrasi Mas Ari. Game genap sama game. Ya, punten, ini adalah game konsentrasi. Salah satunya berhadapan-hadapan. Berhadap-hadapan. Harus punya pasangan. Siapa yang nggak punya pasangan? Wah, saya harus segera mencari pasangannya ya. Oke. Oh, kasihan banget. Ada yang jomblo kah? Nah. Udah. Oke, berarti nanti jadi jurinya nggak punya pasangan. Oke, punten Bapak Ibu, yaitu seperti bersalaman. Ada badaman seperti bersalaman. Satu tangan aja. Bersalaman satu. Seperti bersalaman tapi nggak bersalaman ya. Seperti gini Mas Ari. Nah, gini ya. Tidak menempel. Tidak menempel. Cansah gitu, cansah. Okay. Yaitu gini, tentukan ibu mau ganjil atau genap pasangannya. Oh saya ganjil, genap. Ditentukan siapa ganjil, siapa genap. Sudah? Oke. Sepakat? Oke. Setelah itu nanti ketika saya mengucapkan ganjil, berarti ganjil berusaha menangkap genap, genap berusaha menghindar. Nggak bisa. Kita hidup ini adalah berpasangan Bu. Ada ganjil. Kalau dibilang ganjil berarti yang ganjil berusaha menangkap yang genap. Kalau dibilang genap berarti yang genap berusaha menangkap yang ganjil. Mana Bu? Gini. Ya, tangan gini Bu. Misalnya saya ganjil, misalnya ya. Ketika itu ada jawaban 6, berarti saya nangkap. Jadi nggak sama angka, jadi harus hafal dulu angka ganjil dan genap. Nangkap tangan. Makanya gini tadi ya. Bentar. Oke, siap ya? Kita mulai. 1. Udah ditentukan ya ganjil sama genap ya? Ya ditentukan siapa yang mau ganjil sebelum genap. Iya. Mau ganjil atau genap? Kita mulai ya Bu. Siap, tangannya gini semuanya. Dunia karena nggak ada teman jadi ini aja jadi wasit di sini. Iya dong. Ya, siap ya, kita mulai. Yaitu ya. Yang genap menghindar. Pokoknya yang disebut. Tapi pula yang disebutkan sama Pak Saiful itu bukan genap ganjil, Tapi angka yang genap. 3. Ini guru matematika jago kayaknya. Jadi harus hafal. Oke, kita ya siap. Siap. Yaitu saya menyebutkan angka 5. Ya, yang berhasil menangkap berhasil. Nah, kayak gitu Bapak Ibu simulasinya. Itu baru pemanasan. Ya, Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya.
Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Silakan duduk Ibu. Soalnya saya udah dikasih kode sama Mas Arif cepetan gitu. Soalnya dalam sebuah teori yang menyebutkan berhentilah ketika senang-senang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Sarif Hidayat SPDGR. Maka Pak Sarif. Oke, terima kasih Pak Saiful, luar biasa dimulai dengan kehangatan. Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf mengganggu ya waktunya di Jumat ini, tapi kita jujur aja sekarang itu kita sedang melaksanakan tugas ya Pak Saiful, melaksanakan tugas aksi nyata dan sekalian mengklarifikasi, saya itu belum guru penggerak, masih calon. Kenapa? Karena pendidikannya 9 bulan, kita baru 3 bulan, baru beres 1 modul, masih ada 2 modul lagi yang harus kita selesaikan. Dan di setiap modul itu harus ada yang harus kita lakukan. Nah, di modul yang pertama ini kita harus melakukan pengibasan kepada warga sekolah gitu. Jadi di sini bukan untuk memberikan ilmu yang baru gitu ya, pasti ini sesuatu yang biasa di Bapak Ibu temukan. Bagi yang sudah tahu info-info ini pasti untuk merefresh ulang. Kalau bagi yang baru tahu ya berarti itu semoga menjadi pengetahuan yang baru gitu Bapak Ibu ya. Di sini saya mau menampilkan atau menyampaikan apa yang saya dapat tentang materi budaya positif. Next. Nah, nanti ada 3 materi yang akan saya sampaikan di sini tentang disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nanti, sekarang tetap kan tadi itu masih berdua-berdua. Nah, sekarang ini udah pindah lagi. Berdua-berdua lagi, berhadapan lagi. Ya. Dikasih 1 ya. Ya, kasih 1 Pak, saya permen. Nah. Ini ada permen bukan konsumsi tapi memang untuk permainan. Nanti boleh. Nanti biasanya konsumsinya kalau di 17 ke sistem rem. Nanti Bu. Oke, masih satu. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu saya membagi. Maka sekarang siapa yang mau memegang dulu permen itu? Pegang, ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah tunggu dulu. Ada sesuatu tantangan yang harus dilakukan. Bapak Ibu, bayangkan bahwa permen itu adalah sebuah berlian. Berlian itu berharga kan? Kalau barang berharga harus kita apain? Jaga. Silakan simpan, genggam dengan disedekahkan. Sekarang simpan dulu, digenggam Bapak Ibu di tempat yang sedang mendapatkan itu. Nah, berhadapan dengan teman ininya, ya. Dengan teman partnernya, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang tidak ada bagian permen, silahkan berusaha untuk mendapatkan permen itu gimana caranya. Ya. Silahkan gimana caranya? Ya, tunggu dulu, belum dihitung. Ya, belum dihitung. Ya, karena sesuatu yang berharga harus dijaga. Dan ini gimana caranya? Bisa dengan rayuan, bisa dengan bentakan, bisa dengan kekerasan, dengan mengintimidasi, pokoknya masing dengar. Tapi yang mendapatkan permen, pesan saya adalah jaga itu sebaiknya. Coba. Waktunya berapa detik Pak Saiful? 30 detik ya? Oke. Sekarang berhadapan. Bisa ada yang pada amak-amakan. Ayo nama bisa amak-amakan simulasi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, yang sudah kemudian masih belum melalui itu ya. Bermain dulu. Oke. Ternyata luar biasa ya. Sudah. Stop, sudah. Nah,
Siapa yang tidak berhasil? Gak berhasil? Tidak, masih dipegang sama Pak Aceh? Oh, berhasil. Saya menanyakan yang belum berhasil mendapatkan berlian tadi siapa aja? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, 5 ya. Oke, sekarang pindahkan giliran yang kedua. Ya, giliran sekarang. 1, 2, 3. Coba. Ayo kelek-kelek. Tuh. Udah. Aduh. Dengan kekerasan ini. 3, 2, 1. Yang tidak berhasil tetap 1. Tidak berhasil. Kemana kurang sip? 1, 2, 3. Nah, sip. Ya, oke Bapak Ibu. Balas dendam. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, refleksinya, Bapak Ibu ada 3 pertanyaan. Yang membuka kepalan tangan, siapa tadi yang memberikan? Nah, kira-kira kenapa Bro? Cuma berkah. Oke, pas banget. Apa Bu Bebet alasannya? Dua. Siapa lagi? Aduh, luar biasa. Ayo dari membuka terpaksa saha. Terpaksa. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, sekarang pertanyaan untuk yang tidak membuka. Kenapa tidak dibuka? Mempertahankan barang. Kenapa? Terus? Berlian. Tanya? Oke. Bapak Ibu langsung ke pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Yang pegang benda berharga. Hati nurani. Nah, luar biasanya terus keren. Lanjut saya Bos. Bapak Ibu, games yang tadi sebenarnya mengantarkan tentang sebuah teori yang disampaikan oleh William Glasser terkait teori kontrol. Sekuat apapun kita mau mengubah siswa, ternyata yang mau berubah itu adalah siapa? Siswa. Kita bisa berpengaruh? Bisa sih. Tapi dengan porsi yang paling banyak, siapa sih yang harus? Nah, Bapak Ibu, menurut teori kontrol ini memperbaiki tentang teori respon, gitu ya, stimulus respon. Kamu saya beri ini, nanti kamu akan memberikan ini, kan gitu kan biasanya gitu ya. Nah, oke, nah sekarang kamu kerjakan ini, nanti saya dapat kasih nilai. Ternyata sekarang di perkembangan era sekarang, teori kontrol sangat relevan dengan kondisi siswa sekarang. Kita mungkin masih pakai stimulus respon terus. Saya juga sama. Yona bersihin kelas, nanti yang bersihin kelas dapat nilai, kan ya? Sedangkan seharusnya, gitu ya, menurut teori kontrol ini, ada beberapa ilusi yang harus kita atau miskonsepsi terhadap kontrol. Yang pertama, silakan Ibu Leni dibacakan yang nomor pertama.
Bapak Ibu, ini lucu banget. Yang ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid. Sebetulnya, ketika guru mengontrol murid, sebenarnya adalah siswa itu hanya memberikan, ya udahlah saya menyerahkan diri mereka gitu loh. Menyerahkan diri mereka tanpa sepenuhnya dari internal. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhannya nanti Pak Saiful akan membahas tentang itu. Kebutuhan yang pertama itu adalah tentang kebutuhan mendapat kasih sayang, kan gitu ya. Saya mah biar dikasih nilai dan lain sebagainya. Ternyata ilusi menurut William Glasser ini, guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Gitu. Yang kedua, pindah ke sebelah sini. Bu Amba, apa? Ya, ke situ ke pinggir. Nah, ini yang kedua. Ilusi yang kedua adalah semua yang kita berikan adalah selalu positif. Saya hebat, keren, luar biasa. Ternyata tidak efektif. Menurut William Glasser. Wah, hebat, keren. Nilainya ini bagus, luar biasa. Ternyata menurut teori kontrol itu kurang efektif. Penguatannya kurang efektif. Miskonsepsi. Gitu. Ya, pujian. Pokoknya kita bergelimang pujian, kan suka ada ya. Kadang saya juga gitu, rapi, hebat, keren, luar biasa. Nilai ulangannya, wah langsung siswa kita kan kayak gitu kan. Nah, lanjut ketiga, kembali lagi ke sebelah sini. Bu Weni, coba nomor 3. Ini yang bawah. Nah, betul ini. Iya. Iya teh guru orang teh lancet. Nah gitu kan ya. Oh iya. Langsung ke sebelah sini Bu, biar imbang ini kekuatan. Ilusi yang kedua, ketiga adalah itu ya, memiliki memaksa. Karena kita senior, berarti kita bisa memaksa yang lebih muda, termasuk ke siswa. Siswa juga ada beberapa yang sudah melakukan, saya kelas 8 bisa memaksa kelas 7 untuk kayak gini, kan kayak gitu ya. Ternyata itu adalah ilusi untuk mengontrol, itu nggak bisa gitu ya. Yang keempat, kembali lagi ke sini, berarti Buyana ya. Oh nggak kelihatan, masa ketemu ya. Nah, mengkritik dan membuat anak merasa bersalah bisa menguatkan karakter. Ya anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bisa belajar dengan baik, tepat waktu, tidak seperti si A yang tidak tepat waktu. Nah, ini gitu ya. Kamu misalnya tepat waktu enggak? Nah, gitu. Secara tidak halus sih, ternyata ini ilusi bisa mengontrol juga katanya. Menurut William Glasser. Ya, Bapak Ibu. Ini kita hubungkan lagi. Next, Pak Saiful. Nah, ini perbedaannya dengan stimulus respon tadi. Ini kan teori kontrol itu baru. Realitas kita sama menurut teori kontrol, tidak, kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tidak. Ternyata kita melihatnya satu, padahal siswa kita melihatnya berbagai pandang, sudut pandang. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Siswa yang berdegong itu ternyata ya tujuan mana gitu. Kalau menurut teori kontrol kayak gitu ya. Dan saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena yang bersifat bisa mengontrol itu siapa? Disiplin sendiri. Sesuai dengan yang namanya pengertian disiplin. Nah, ini. Sekarang ketika kita dapat kata disiplin, apa yang kebayang oleh kita Bapak Ibu? On time, aturan, tidak melanggar peraturan, tanggung jawab. Apa disiplin lagi?
taat, konsisten. Hampir semuanya itu kalau tidak dilakukan berarti akan menimbulkan konsekuensi. Itu kan ya? Itu disiplin. Ternyata ada pemikiran yang sudah sangat luar biasa dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelum teori disiplin, teori kontrol lahir, ternyata Ki Hajar Dewantara sudah memiliki pernyataan yang seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Iya, disiplin harus ada di diri. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, katanya harus ada yang mengatur, tapi harus dalam suasana yang merdeka. Merdeka di sini tuh apa? Merdeka untuk memerintah diri sendiri. Ternyata siswa itu, oh saya mah pengen belajar, harusnya tuntutannya adalah dari diri sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang ini, aduh saya bingung Pak Bapak Ibu, ketika saya dapat ini kumaha bisa jadi sebuah disiplin, ya. Ketika kita menumbuhkan, kan siswa itu acan aya kahoyong, terus tadi kata dulu waktu di masjid, tadi pas banget. Pas ada yang cenah, aya nama kudu jadi berbagi heula di masjid teh, supaya anak-anak nanti muncul keinginannya sendiri. Itu yang disebut dengan kita sedang mendorong keinginan anak untuk berubah dari dirinya sendiri. Kalau kita pengen jadi berbagi terus, setiap hari capek ya Bu ya? Ada siswa terus saya kata seperti itu. Ini yang disebut dengan disiplin positif yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah. Tujuan dari disiplin positif belum. Nah, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Bu Subuh, Astuti, Bu Beber, Bu Mimin, tangan di atas lebih baik daripada tangan di, itu nilai bukan? Nilai. Nah itu yang harus kita tanamkan dari sekarang ke anak-anak itu, bagaimana siswa kita memiliki nilai biar bisa menggerakkan kegiatannya gitu. Sehingga ketika sebuah nilai itu sudah muncul, sudah ada, kita tidak perlu menanyakan kamu melanggar aturan apa, tidak, tapi perbuatan kamu itu melanggar nilai-nilai apa sih? Oh iya Bu, saya telat ke sekolah, saya melanggar nilai tanggung jawab. Nilai apa lagi? Nilai tentang kedisiplinan. Nilai itu sifatnya umum kan Bu ya? Terus nggak? Kalau nilai itu sama dengan aturan apa enggak? Enggak kan? Kalau aturan mah dilarang berlarian di kelas. Itu aturan apa nilai? Aturan. Nilainya apa? Menjaga ketertiban. Ketika ada siswa yang tidak sesuai di kelas, nah nilai apa yang sedang kamu langgar? Oh iya, saya tidak menjaga ketertiban. Yang harus kita dorong. Saya malah mau tanya-tanya di sini sama Bapak Ibu senior. Hore itu kepanjangan dari harmonis, optimis, religius, edukatif. Ini tuh nilai untuk siswa atau nilai untuk guru? Warga 17. Harusnya nilai yang sudah kita miliki itu sudah terinternalisasi di siswa. Jadi bukan menegakkan aturannya, tapi nilainya. Gitu. Hore harmonis. Kalau aya nu galelut berarti harmonis apa enggak? Enggak. Kalau ada yang ngebully harmonis apa enggak? Enggak. Ternyata aturannya bisa lebih sedikit dengan adanya nilai. Nah, mulai lagi bahkan? Iya. Ya. Edukatif. Kalau edukatif, main lato-lato di kelas edukatif enggak? Kalau nilai-nilai itu sudah ada di dalam diri anak-anak, insya Allah yang namanya motivasi internal akan muncul. Ini yang sedang saya pelajari, dan saya yakin Bapak Ibu 17 sudah punya kapital yang banyak ya Mas Eko. Kita
memperkuat. Yuk barang-barang nilai yang sudah kita buat ini, yang sudah jadi jargon, habis tak acan menuju kapungkur, tak acan jadi guru di 17, masih di Muhammadiyah. Ada guru yang bilang gini, tuh cina di SMP 17, tahu nggak SMP 17 yang hore siap, cina gitu. Nah, hore siap kayak gitu ya. Ternyata itu adalah nilai yang sudah muncul di luar biasa kata saya. Ini berarti nilainya sudah luar biasa. Cuma tinggal yang warga baru datang ke kita, apakah bisa nggak kita sama dorong untuk dengan nilai ini, nilai-nilai yang sudah ada di kita. Nah, selanjutnya, kalau nilai-nilai itu Bapak Ibu disebutnya sebagai nilai kebajikan. Umum, sifatnya umum yang harus kita siapkan kepada anak-anak. Nah, kalau sekarang kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, inilah yang disebut dengan nilai-nilai yang harus kita berikan kepada peserta didik. Yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah untuk siswa kita sekarang. Oh, nah atuh, adik itu mah kamu teh tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila gotong royong. Kita sebenarnya sedang berbicara tentang nilai. Nilai ini harusnya diturunkan lagi menjadi nilai sekolah. Alhamdulillah saya lihat di 17 sudah ada punya hore. Hari siap, Bapak Ibu, apa sih rupanya dari siap? Hore siap gitu. Iya, tapi pengen tahu aja gitu. Siap, SI. Integritas, Anda, makanya luar biasa. Ternyata kita, iya. Opa atau kita akan lepas gitunya dari dalamannya. Bapak Ibu, ini mungkin kita mengingatkan terkait ini. Wah, kita sudah punya hore siap. Pas saya lihat renungkan, Bapak, katanya waktu saya pelatihan CGP itu di sekolah, Bapak Ibu sudah punya nilai enggak? Saya langsung dengan beraninya ngomong, saya di 17 sudah punya jargon hore, harmonis, optimis, religius, dan edukatif. Kata instruktur saya, hebat sekolah Anda, sudah punya nilai. Tugasnya adalah kita nanti Bapak Ibu ya bahasa si hore biar bisa terinternalisasi dengan anak-anak dan akhirnya anak-anak tergerak dengan sendirinya untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Karena kalau kita aturan, pas saya mau kemarin ngirim di grup siswa aturan dulu yang dilulukan ini aturan, ternyata dengan nilai bisa dengan 4 enggak? Bisa dengan hore itu dengan cukup, aturan yang lain bisa diturunkan. Lebih enak sebetulnya. Selanjutnya Pak Saiful. Nah, saya sudah mengaplikasikan sekalian sosialisasi ini Bapak Ibu guru di kelas 7D. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Ketika sekolah sudah punya hore, saya juga membuat keyakinan kelas. Di kelas saya, kelas 7D harus punya nilai yang dijunjung tinggi. Lahirlah. Ini gimana proses bisa melahirkan disiplin, tanggung jawab dan nyamannya? Saya kan kemarin 1 semester sudah beres. Bulan pas pertemuan pertama saya tanya, nah kira-kira kehidupan di kelas 7D itu sudah aman, tentram, baik nggak? Enggak Pak, belum baik, banyak kekurangan dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi masalah? Masalahnya ini. Akhirnya ketika saya tarik misalnya, Pak ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, siswa nu gandeng wae, siswa nu ngabuli, dan lain sebagainya. Dia ambil Bapak Ibu dari permasalahan itu nilainya apa? Lahirlah 3 nilai besar di kelas 7D. Disiplin, tanggung jawab, dan nyaman. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti ngajar di kelas 7D, punten, karena ini bukan tugas saya aja kan, PPKN cuma sekali. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, apa nilai yang kamu sudah langgar di kelas? Oh iya, bertanggung jawab. Jadi biar kita nggak capek gitu. Ternyata dengan nilai-nilai seperti ini luar biasa. Minimal anak-anak itu nilai apa kelas kita nilainya apa ini? Kalau kelas dengan seperti ini kotor kayak gini keyakinan apa yang kita langgar dengan bareng-bareng? Oh ya Pak, kalau kita jadi nggak nyaman, beresin. Nggak usah. Anda melanggar aturan nomor 1 misalnya gitu ya. Dan sebagainya kita akan jadi capek. Selanjutnya Pak Saiful. Nah, lanjut. Nah ini Bapak Ibu.
Bagaimana kita berlaku, mengapa melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan karena ada dorongan lingkungan atau dorongan yang lain? Ini mungkin jadi bahan refleksi gini. Bapak Ibu datang ke sini, apakah dorongan siapa? Dorongan dia mukanya di hore, gitu. Ada kata bapaknya ada administrasi yang harus dilengkapi, atau memang ada dorongan absen, kayak gitu. Atau dorongan nilai. Nah, itu refleksi kita mungkin ya. Kalau dorongannya nilai, saya mah pengen isi aja lah apa gitu. Ya, lanjut lagi Pak Saiful. Nah, terakhir ini kahut enggak usah. Ini. Oh, kahut mau kahut? Oke. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Nih, Bapak Ibu, langsung ke tiga motivasi itu ada 3 motivasi yang harus kita mulaikan ini kan. Yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan. Ada anak yang ikut aturan itu karena nggak mau mendapatkan hukuman. Ada kan? Daripada saya bermasalah, terus saya menjadi budak bagir. Menurut gue, datang jam 1, menurut gue datang jam 1. Karena menghindari hukuman. Itu intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik, karena belum datang dari diri. Betul nggak? Dan itu ternyata menurut Diana Gosen itu adalah teori motivasi paling rendah. Budak anu tertib oke gitu ya Bapak Ibu. Kalau itu bukan dari intrinsik, itu adalah teori motivasi yang paling rendah nilai. Yang kedua selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya dapat melakukan ini, apa hadiahnya buat saya? Kan? Kalau saya tidak melakukan ini, apa hukumannya? Kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapat? Ada kan siswa kayak gitu? Itu adalah teori yang tingkatan yang kedua. Ya. Jadilah motivasi hadiah itu aktif siswa teh. Biasa kita bawa hadiah ke kelas, ketika kita tidak bawa hadiah, mana mau hadiah nak? Nah, ekstrinsik apa intrinsik itu? Ekstrinsik. Dan yang ketiga, ini yang sedang kita capai, yuk kita bareng-bareng kita capai, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mengerjakan tugas karena saya ingin menerapkan nilai bertanggung jawab. Udah, itulah enak sekali Bapak Ibu. Kalau kita sama bareng untuk menerapkan nilai tentang 3 motivasi perilaku manusia. Saya atau Bapak kita refleksi. Kebanyakan siswa kita di nomor 1, 2, apa 3? 1. Aduh, mereka 1 paling rendah berarti. 1 benar kan? 1 atau 2, benar ya? Ada sih yang 3 tapi Pak, saya udah dapat kejuaraan dan saya belum diumumkan Pak di lapangan, ada siswa kayak gitu ya? Berarti lombanya untuk mendapatkan penghargaan orang lain ya, bukan untuk mengaktualisasikan diri. Waduh, berarti ini kita sama-sama untuk mendapatkan 3 relasi ini. Nah Bapak Ibu, selanjutnya Pak Saiful akan menjelaskan tentang kelanjutannya. Dari ketiga ini akan ada yang namanya tentang restitusi ya. Nah, nanti Pak Saiful yang akan menyampaikan. Silakan Pak Saiful. Kita tepuk ini dulu Bu, tepuk MLM, tahu nggak tepuk MLM? Multi level marketing, tahu nggak? MLM, MLM Mobile Legend. Kayak gitu kan? Kalau motivator besar tuh ya ditepuk tangan kayak gitu kan. Itu tepuk MLM. Kita tepuk MLM buat Pak Saiful kali ini. Tahu nggak? MLM tahu multi level marketing. Ada yang mau ikutan multi level marketing? Oke, kita dengarkan Pak Saiful. Yuk. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak Sarif yang sudah memberikan waktu untuk saya. Tak terasa ya, ternyata Pak Sarif menerangkan itu sudah mau 1 jam. Wow. Udah gak kebagian ini Pak Sarif. Sip. Ya, 14
Kita lanjutkan Bapak Ibu, yaitu tadi yang sudah diterangkan Pak Sarif, mulai dari bagaimana budaya positif di sekolah, kemudian kedisiplinan, kemudian kita tadi juga bahas kontrol ya. Jadi sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita itu apa saja? Betul. Wajib itu. Biologis. Iya benar. Apalagi spiritual. Apalagi piknik. Apa? Harus makan ya. Makan, karena makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, itu. Benar. Oke, apalagi? Istirahat. Oke, coba Mas Arif apa? Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang disebutkan adalah biologis yang sebelah mana ya? Biologis yang mana, Sob? Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Bukan, gue ini menurut instruktur saya bertahan hidup. Jadi betul. Iya. Kebutuhan makan dan seksual itu adalah kebutuhan bertahan. Yaitu kebutuhan biologis juga ya. Jadi makan, minum, kemudian kebutuhan biologis itu adalah yang paling tengah itu, yaitu bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penguasaan, power. Ya. Oke, yaitu penguasaan atau power. Jadi setiap manusia menginginkan bahwa dia harus mampu menggerakkan yang lainnya, ya, mampu menggerakkan yang lainnya, mampu untuk menguasai yang lainnya. Guru IPS mah beda bahasanya mah. Oke. Sesuai dengan materi IPS ini. Oke, yang kedua itu adalah kesenangan tadi, yaitu kita harus itu salah satu kebutuhan kita. Ya, siap. Ya, kesenangan. Kebutuhan hidup kalau nggak berarti dia posisinya tidak mampu untuk, pada hakikatnya gini, seorang manusia itu pasti pernah yang namanya senang. Seorang manusia pasti pingin senang. Ya, jadi kebutuhan dia itu pasti senang. Gimana caranya dia mau senang? Mulai dari dia suka shopping ya shopping, lamun terbuka duit dipaksakan jadi lah seperti tadi ya. Lamun tidak dipaksakan gimana? Berarti kesenangannya cuma sampai segitu. Jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas. Karena setiap manusia pasti menginginkan senang, ya pasti ada orang yang paling di bawah sama pejabat pasti menginginkan senang. Dasarnya itu pasti menginginkan. Kemudian freedom atau kebebasan. Ya. Ini jangan dihubungkan ke sejarah dulu ya, Bu. Jadi kebebasan, setiap manusia pingin bebas, ya. Ibu pingin bebas, nggak mau ada yang ngatur ibu pastinya. Ternyata begitu juga dengan siswa ya. Begitu juga dengan siswa yang tadi, kalau tadi permainan awal tadi itu juga sebenarnya freedom. Ketika Bu Astuti, ya saya mah bebas, saya kasihkan aja barang saya ke itu karena sodakoh gitu. Bebas, freedom gitu. Ada yang enggak gitu. Nah, gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, setiap mau di lembaga kecil, lembaga besar, pasti kita sebenarnya butuh kasih sayang, butuh perhatian. Butuh perhatian. Ya, apalagi seorang istri pasti butuh perhatian sama seorang suami. Seorang suami juga butuh perhatian sama seorang istri. Benar nggak?
Seorang anak butuh perhatian sama seorang ibu, seorang ayah, orang tua. Intinya pasti kasih sayang dan rasa ingin diterima itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita pasti merasakan seperti itu. Oke, Pak Sarif, next. Gimana, Bu? Bagaimana kalau kasih sayang itu menyimpang? Ya. Stop dulu. Nah. Oke. Nah, ini semakin melebar. Ya. Oke, terima kasih. Ya, tapi intinya yang karena kita bahas itu berarti pada hakikatnya seorang itu butuh kasih sayang. Oh, ya butuh kasih sayang sama suami, sama orang lain juga butuh. Tapi intinya adalah kebutuhan dasarnya adalah dia butuh kasih sayang gitu. Nah, ada kemudian yang belum tertulis apa dari Mas ya? Oke, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekarang coba ini ada kasus ini. Punten Bu Ambar, ya. Jadi di sini ada Ibu Ambar adalah wali kelas 7F. Ini mengenang masa lalu ketika Bu Ambar jadi wali kelas 7F di SMA 17. 7E ya? Oh ya. Berarti salah ya tadi. Berarti bukan Ibu Ambar yang sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7F telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira alasan apa Doni melakukan itu? Siapa dulu? Ya. Nah. Ya. Ya. Oke, berarti anak itu membutuhkan kasih sayang. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, ada 5 kebutuhan dasar tadi ya. Tadi udah, yaitu kebutuhan kasih sayang. Coba. Untuk bertahan hidup, alasannya apa? Ya, si Doni. Ya, melak. Oke, jadi kata Bu Yana bahwa dia kurang di apa? Bertahan hidup ya. Oke, ada lagi? Oke, Pak ada. Oke, menunjukkan bahwa Doni itu punya power. Alasannya seperti apa? Oke, karena dia punya power itu. Siapa yang berani sama saya? Oh, seperti itu ya. Udah 3 kebutuhan dasar manusia dari kasus ini. Ada lagi? Hobi atau fun ya? Fun. Betul. Fun ya. Senang gitu ya. Ya, fun ya. Jadi gimana penjelasannya?
Iya. Oke, jadi karena menjadi hobi, jadi fun ya. Nah, berarti mungkin dia di rumah, ya, dia di rumah nggak merasa senang hidupnya gitu. Ketika di sekolah ya udah ini kesempatan saya, pokoknya mah happy way, fun. Nah, oke. Ada lagi? Ya. Ya, betul. Oke, luar biasa. Memang karena setiap orang apa yang dilakukan anak tersebut itu punya alasan, punya tujuannya. Ya, kenapa dia itu minta-minta malak makan, lapar, ada. Kenapa dia itu minta makan, seneng, seneng godain teman. Nah, seperti itu ya. Oke, itu jawaban dari Bapak Ibu sangat luar biasa. Next aja, Pak Sarif. Ini biasanya kalau Bapak Ibu sudah lihat jam 2:30 itu berarti biasanya 30 menit lagi. Langsung aja. Udah, next aja. Next aja langsung aja ke dunia apa tuh? Lima kontrol aja. Lihat ya. Ini udah 2:30, belum bahas kali. Oke, selanjutnya kita akan tadi juga tentang kontrol ya. Jadi ada 5 posisi kontrol resolusi menurut Dean Jason, bahwa ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, jadi ketika kita di sekolah ini Bapak Ibu, ketika ada anak yang kita pandang itu adalah misalkan tidak disiplin atau terlambat dan lain sebagainya, itu ketika dia penghukum bisa jadi, kenapa kamu terlambat? Kemarin sudah terlambat terus wah, ini biasanya kesiswaan ya. Itu kalau penghukum ya. Nah, kita koreksi, kita termasuk penghukum, termasuk saya termasuk penghukum atau gimana? Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah ya. Membuat merasa bersalah. Ketika misalkan ada anak terlambat, misalkan namanya Hafid aja ya, lah Hafid yang sering terlambat gitu. Hafid, kenapa sih kamu terlambat? Kamu nggak kasihan sama bapak? Tiap hari mungkin harus dikoordinasi sama. Ketika anak itu seorang guru tadi merasa bersalah ya. Nah, jadi pembuat merasa bersalah dan anak itu akan efeknya juga akan oh ya kasihan bapak guru dan lain sebagainya. Tapi dia dari ekstrinsiknya itu, perubahannya itu. Nah, jadi ketika kita itu pembuat merasa bersalah, kemudian ketika ketika ada anak terlambat, gimana ketika teman itu ada misalnya guru siswa diajak ngobrol, kenapa kamu terlambat? Oh iya Pak, saya karena kesiangan. Nah, besok-besok jangan kesiangan ya, sambil bercanda. Apakah itu efektif? Tergantung anaknya, gimana anaknya. Dan itu bisa juga diterapkan juga. Tapi ada yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah seorang guru ya, seorang guru itu ketika ada anak terlambat disodorkan dengan keyakinan tadi yang sudah dibuat. Nah, ini keyakinan yang sudah kita buat di sekolah, keyakinan sekolah kita yaitu hore. Ini sudah ada catatannya, kemudian kamu terlambat, kalau sudah terlambat konsekuensinya seperti apa? Silahkan laksanakan. Itu pemantau.
Kemudian ketika kamu kok sering terlambat, berarti kata Bu Ambamah orang tuanya harus dipanggil ketika sudah 3 kali gitu misalkan. Nah, itu pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Ya. Nah, sebagai manajer itu seperti apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer itu langsung ditanya, nah, kenapa kamu terlambat? Oh ya, karena saya telat bangun tadi malam itu karena kemalaman dan saya karena main game. Kemudian langsung distabilkan. Kira-kira perbuatan untuk seperti itu bener nggak? Nah, diajak ngobrol. Setelah salah Pak dan sebagainya, jawab seperti itu, kemudian langsung dari keyakinan sekolah kita, ya, kita menurut Anda seperti apa? Nah, dikembalikan ke siswa, biar kita ajak ngobrol, biar siswa yang menentukan. Langsung kira-kira nih supaya kamu tidak terlambat apa? Oh ya, saya akan tidur lebih awal, kemudian bangun lebih pagi supaya nggak kena macet. Saya akan lebih pagi berangkatnya. Dia punya solusi sendiri. Oh ya udah, kalau gitu kita bangun solusinya, kita tata bersama-sama, kita yakini bersama-sama. Itulah ketika seperti tadi. Ini sebenarnya masuk ke permainan awal tadi. Ketika permen tadi udah, oh ya, karena dengan dirinya sendiri udah kasihkan. Karena dia memilih diri sendiri gitu. Sudah punya keyakinan tadi ya, bahwa tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Bahwa ketika kita bersedekah maka akan bertambah. Keyakinan anak itu kita bangun dari situ. Ya. Dan ketika itu kita ya sebagai manajer benar. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita oh ya, silakan. Oke, silakan. Kita menyeragamkan konsep. Ya. Dan sebagainya. Itu kan berarti kita Ya, betul. Kan harus menyamakan persepsi yang sama. Ya, betul. Jangan sampai nanti ketika berhadapan dengan salah satu siswa, sementara saya mengenal ini, saya memberikan Begitu. Nah, begini. kemudian saling mengambil lain lagi. Nah, begini begitu gitu. Iya kan konsepnya harus sama kan. Ya, betul. Teknik yang harus dipakai sesuai itu. Oke, jadi sebenarnya tadi yang di awal kita harus membangun keyakinan sekolah. Kalau dalam ruang lingkup sekolah, berarti keyakinan sekolah kita bangun. Misalkan nanti untuk tahun ajaran baru, ayo kita bangun keyakinan sekolah, kemudian cara penanganannya minimal pemantau, kemudian maksimal manajer. Kalau Siapa di kita? iya, kita. Nah, ketika kita itu membangun keyakinan sekolah, berarti pada hakikatnya semua warga sekolah diajak. Kira-kira keyakinan sekolah kita apa? Dan pada hakikatnya keyakinan sekolah kita sudah terbangun, yaitu hore tadi. Itu keyakinan sekolah kita pada hakikatnya. Cuma ke bawahnya inilah yang perlu kita kuatkan ya, Pak Sarif. Perlu kita kuatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sarif, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam hore itu harus kita bangun, bahwa ternyata dalam penanganan ketika ada anak terlambat, ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita tanya dulu apa alasannya dan lain sebagainya. Ketika kita sudah anak itu yang mampu membuat solusi, ya, membuat gimana? Lah ini ya betul. Ternyata itu berarti ada yang salah di 5 kebutuhan dasar manusia di anak tersebut. Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah dia itu power atau kurang fun di sekolah gitu, funnya mah di luar gitu dan lain sebagainya. Berarti itu harus dikoreksi gitu. Nah, memang benar ya, memang benar.
Ya betul, ya betul, Ibu. Jadi ini adalah sebuah rumusan ya, yang paling ideal itu adalah manajer. Tapi kita juga harus tahu psikologi anak juga ya. Makanya pernah kita diskusi dengan Bu Rifa, Pak Saiful Pasari. Walaupun di sini itu nanti kita bahas restitusi, itu tidak selamanya ketika kita menangani model manajer itu nggak bisa 100% seperti itu, tapi kita harus memang masuk ke 5 kontrol kebutuhan ke dasar kebutuhan manusia, dan juga kita harus masuk ke dibangun keyakinan sekolah. Ketika keyakinan sekolah sudah terbangun, maka akan berjalan lancar. Walaupun pasti nggak akan lancar-lancar amat gitu, ada batu sandungan gitu. Itu pasti ya. Siap. Ya. Iya betul. Ya. Terus kedua kali ya. Terus kalau di bagian teman suka begini. Ketika ada cara-cara teman, ketika kan di bagian teman, iya betul. Ya. Ya betul. Ya betul, betul Pak Andri. Ya, semuanya pasti sudah mengerjakan. Makanya ketika ini mah sebenarnya yang pernah Bapak Kepsek bilang bahwa ini mah bukan ilmu baru gitu, bukan teori baru. Kita justru sudah melaksanakan. Makanya ketika saya diskusi dengan guru BK, harus disentuh dulu hatinya dulu ya. Dia posisi 5 dari 5 kebutuhan dasar itu dia butuh yang mana. Ketika itu sudah kita pegang, maka berarti posisinya di mana dia. Ada anak yang memang didikannya di orang tuanya, pokoknya mah dihukum wae gitu. Namun tadi dihukum terkerasa, tambah dibuat paling juga ditanya-tanya, biasa besok juga terlambat lagi. Itu nah, makanya tadi kita awali dengan 5 pokok kebutuhan dasar tadi ya, manusia. Itu oke, sekarang kita masuk ke kasus 2 Pak Sarif. Ini sudah. Nah ini ya, langsung. Oh enggak ada. Oke, ini salah satu contohnya ya tadi yang sudah diri. Hasilnya ketika kita itu menjadi penghukum, ya, memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu efeknya ketika menghukum itu langsung segera diisi juga. Pendendam, ya. Awas, pokoknya ada si Ibu Eta teh menghukum saya inget terus Pak. Moal dimaafkeun lah aya nu kemarin kasus kemarin aya. Moal dimaafkeun pokona mah. Aya nu gitu. Ya, mangga. Itu ketika penghukum. Kemudian membuat orang merasa menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, itu hasilnya ketika anak. Kemudian teman, ketergantungan. Apa yang dikatakan sama Pak Hendri tadi? Pak Hendri berteman dengan Selby. Ketika tidak ada Pak Hendri, aduh siapa lagi? Jadi dia ketergantungan. Aduh nggak ada pelindung lagi nih. Soulmate saya Pak Hendri kemana ini? Dikhawatirkan seperti itu hasilnya gitu. Kemudian ketika memantau, menyelesaikan bila diawasi. Lamun saya kemarin saya dihukum terus, oh ya berarti diawasi hukumannya benar. Ayo Pak Saiful sebelum ketika disuruh ke masjid teh. Jadi ini masih yang kelima, manajer menguatkan watak karakter. Oh ya, ketika sudah terbangun, kemudian keyakinan dia, keyakinan sekolah ketika sudah terbangun, maka akan menguatkan watak dan karakter.
Dan disitulah ketika itu ini adalah pendidikan masa yang lebih lama ya, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, dia sudah mempunyai karakter. Ketika awalnya dia sudah terbangun untuk karakter kedisiplinan, maka 10 tahun 20 tahun yang akan datang itu dia akan disiplin. Inilah fungsinya pada hakikatnya dari 5 posisi kontrol tadi. Oke. Next. Enggak next. Video mah lama tuh. Ada kasusnya? Oh enggak ada. Oh tadi kasusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke restitusi atau segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 tadi ya, tadi yang kita contohkan atau yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini rumusnya juga ada di sini ya. Bapak Ibu sudah melakukan rumusan, sebenarnya sudah ada ini. Ketika ada anak yang terlambat, kita posisi pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kenapa kamu itu berantem? Ketika dipanggil, menstabilkan. Kenapa kamu melakukan berantem itu? Apakah itu bully dan lain sebagainya? Oh ya, dulu Bapak juga pernah berantem dan sebagainya. Jadi masuk ke alamnya dia supaya stabil dulu dia. Setelah itu maka langsung ke sisi 2, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika engkau berantem, kira-kira menurut keyakinan kalian berantem itu boleh enggak? Gak boleh Pak, tapi saya kesel Pak. Nah, maksudnya gitu, emosi loh saya, orang tua saya diejek-ejek lah. Saya harus seperti itu. Ini viral Asep ya. Adakah cara yang kira-kira misalkan orang tua kalian diejek, langsung lihat ya. Ketika orang tua kalian diejek, kira-kira apakah ada solusi lain selain marah? Oh, langsung dia akan memberikan solusi sendiri. Oh ya, saya berusaha sabar Pak, karena di dalam Al-Quran misalkan gitu. Santren. Saya selalu santren. Enggak, karena saya punya keyakinan gitu. Orang yang marah itu tidak baik, itu adalah namanya setan. Gitu. Nah, pasti. Kemudian di sisi ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yaitu kalau di sekolah kita itu adalah horim, berarti harus R-nya adalah religius gitu. Religius, oh berarti saya harus benar-benar yakin kepada Tuhan saya, yakin kepada apa yang menjadi keyakinan di sekolah kita. Ini adalah salah satu segitiga restitusi yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang memang harus dibudayakan secara positif, disiplin positif. Oke, next kasus terakhir. Ini adalah kasus yang baru-baru. Ini ada kasus yang baru ya. Kira-kira ini dari 3 restitusi tadi ya. Pada suatu hari Ibu Rizka adalah wali kelas 7F mendapatkan laporan guru mapel PAI bahwa di kelas 7 ada anak yang namanya Dapat sering melakukan hal yang tidak baik sama lawan jenis dan juga kadang membuli temannya. Jika Bapak Ibu adalah Bu Rizka, kebetulan di sini ada Bu Rizka ya. Apa yang akan dilakukan dengan menggunakan sisi segitiga restitusi? Balik lagi Pak Syarif. Contekannya apa? Bu Rizka mau menjawab dulu. Kalau dari pertanyaan tadi adalah Bu Rizka mencari jawaban jika. Oke, kira-kira ada Bapak Ibu ketika kasusnya sudah diangkat ya Bu Rizka, sudah nyampe BK ya kasus yang tadi dapat. Oke, kira-kira ini Bapak Ibu ada gimana Bu? Enggak, kasus tadi kira-kira dari kasus tiga segitiga seperti apa penanganannya?
Yang kedua, Bapak Ibu, tadi yang saya contohkan 1, 2, 3 itu harus dilalui, Bu. 1, 2 harus dilalui. Nah, caranya gimana kalau kasusnya seperti itu gitu loh. Karena kalau ibu ujuk-ujuk kedua, kaget nanti anaknya. Kaget. Yang ditanyakan soal itu bukan guru BK, ternyata wali kelas. Bu Rizka. Gitu. Kita sebagai wali kelas, sebagai gimana? Ajak ngobrol berdua. Kira-kira obrolannya gimana, Varian? Yang pertama yang harus dilakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira Pak Rian ketika dapat sudah ada di hadapan Pak Rian, berarti apa yang ditanyakan? Cara menstabilkannya gimana? Nomor 1. Harus distabilkan dulu. Cara menstabilkan dengan kasus tadi apa? Yang pertama mungkin kalau saya sebagai pengusaha menanyakan si Asar teh suruh bercerita dulu. Suruh bercerita. Saya teh sesudah mendapatkan ceritanya, kita kan punya kesimpulan nih. Pilihlah dari masalah itu mana yang lebih urgent masalahnya. So lewat kamu sih apa sih tadi masalah? Kan dapat kalau misalkan ini terlalu jenis yang tinggi, colek dengan teman-temannya yang sesama lawan, yang melawan jenisnya dan sebagainya, berarti kan otomatis ada aman nih yang dapat itu lagi dengan keluarganya isi tidak kurang kasih. Tadi ya kembali ke 5 kontrol tadi ya, kurang kasih sayang. 5 kebutuhan dasar kontrol. 5 kebutuhan dasar berarti kasih sayang tadi. Habis itu ketika sudah ketemu baru masuk ke 2. Ketika kedua sudah selesai baru masuk ke 3. Balik lagi. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan tidak menjadi rasa terhubung. Jadi diskusi saya paham alasannya apa? Alasannya apa? Karena mencoba hubungan banget. Maka ketika udah betul itu adalah kunci tidak bisa kebutuhan. Nama Bapak Ibu guru kita sedang sulit mencari kemana? Karena 5-5-nya dibutuhkan. Ya. Oh ya, mangga Ibu. Ya.
Ya, Muslim. Sangat banyak. Ya, betul, Bu. Cirian. Ya. Iya, betul. Nanti yang mau mengisi surga Ya. Nggak boleh. Ya, betul. Amin, amin. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan ya Bu Bebet. Alhamdulillah. Oke, luar biasa ini juga ya. Makanya di awal tadi dari 5 kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia dan sebagainya, pada hakikatnya juga kita punya keyakinan yang paling tinggi, ya, hati nurani kita, dan juga setiap manusia itu juga punya hati nurani, maka sentuhlah hati nurani itu. Ketika kita mampu menyentuh hati nuraninya, karena pada hati nurani itu adalah suci, tidak akan bisa dirubah-rubah. Contoh hati nurani itu tidak bisa digoyahkan adalah ketika kita pernah berbohong, maka bergetarlah badan kita. Ya, dulu ketika kita jadi siswa, ketika berbohong itu bergetar. Itu sebenarnya adalah nurani menolak. Aku nggak mau gitu. Kalau hati nurani itu bisa berjalan. Ya, ya itulah materi-materi yang sudah kita sampaikan ini. Pada hakikatnya bagaimana anak itu mampu untuk berbudaya positif, bagaimana anak itu mampu memanage bahwa saya adalah seorang siswa, saya adalah seorang muslim, dan saya adalah seorang hamba Allah. Ketika itu dia sadari, maka dia akan menjadi insan yang kamil. Mungkin saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita perlu mereview nilai kita? Perlu mereview nilai kita? Sudah pada pula. Apa yang akan kita pegang bersama nilai-nilai? Boleh bagus nilainya, bagus. Mungkin belum ya belum yang dengan nilai itu. Jadi lebih enak sebenarnya. Masih sebetulnya sebenarnya step yang cepat begitu. Bagi masalah itu belum ada. Kita boleh dengan manfaat. Ini
tinggal bagaimana si nilai itu diinternalisasi di guru setelah diminta ke siswanya. Kamu kok harmonis nih mas? Belum baik. Keyakinan nih. Bisa jadi apa? Pokoknya itu sebenarnya yang disiplin positif kata kunci adalah nilai yang diyakini. Mungkin itu kayak kata kuncinya biasa sih. Sebenarnya yang juga salah di sini kata sebenarnya pasti akan menjadi sebuah dorongan bagi para. Kan Bapak Ibu sudah terasa sudah jadi ya. Sudah terasa. Sekali lagi Bapak Ibu saya berterima kasih sudah hadir. Saya tidak lain dan tidak bukan di depan ini adalah untuk sering berefleksi belajar kata dan promosi kalau belajar tentang disiplin positif ada di PMM. Silakan dipelajari juga kita saling diskusi bisa disiplin positif di PMF dan nanti kita bisa siap sama-sama. Informasi sekalian sebenarnya mungkin ya. Untuk PP5 akan dilaksanakan minggu 2 atau ketiga bulan Februari. Dan sekarang itu ada kegiatan yang mata pelajaran apa? Seni budaya, bahasa Sunda, dan prakarya. Bahasa Inggris. Terus yang lima lokal itu sebanyak. Ya udah itu. Perusahaan. Matematika, bahasa Indonesia. Bahasa lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kemarin kita kemarin modul semuanya mengerjakan apa itu silakan tugas adalah yang per FGP itu merumuskan kira-kira di bawah mana sih budgetnya dengan apa bagaimana materi penghubungnya apa dulu project secara normal boleh pada saya juga memahami kita berdua sampai kecuali jam dari Jumat sekali Jumat yang berbahagia dinormalkan diskusi kecilnya. Nanti setelah itu kita akan melakukan review lagi terkait modul rancangan yang sudah dibuat gitu ya. Diskusinya 2 kali. Kita bisa bersama mengubah dunia.